lagu Indonesia Raya bergema di Belgia. Timnas Indonesia U17 akan jalani TC di Spanyol. Sempat ditolak STY, pemain keturunan terdampar ke kasta 4 Liga Belanda. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Flash Update. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto memastikan bahwa Garuda Asia akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol. TC itu digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia U17 untuk bertanding di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang tergabung di grup berat bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Mariana Utara. Meski begitu, Nova Arianto belum bisa membeberkan kapan Timnas Indonesia U17 akan TC ke Spanyol. Namun yang pasti, TC ke Spanyol akan digelar setelah Timnas Indonesia U17 berlatih di Bali. Dijadwalkan Timnas Indonesia U17 akan TC di Bali mulai 12 Agustus nanti. Mayoritas pemain-pemain yang akan menjalani TC di Bali itu adalah pilar Timnas Indonesia U16 di ASEAN Cup U16 2024. Saat ini Nova Arianto pun sedang melakukan proses seleksi pemain baru untuk Timnas Indonesia U17. Kriteria pemain incaran Nova Arianto untuk Timnas Indonesia U17 jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025 terungkap. Selain memastikan bakal menggelar TC di luar negeri, Nova sudah memanggil 34 pemain untuk seleksi tim besutannya sejak 5 Agustus lalu di Jakarta. Namun per Kamis 8 Agustus kemarin, jumlah pemain yang masih bertahan mengikuti seleksi menjadi total 30 pemain. Beberapa pemain yang tak lagi mengikuti seleksi di Jakarta ini ialah Lionel Messi Al-Fahri asal Asiop dan Matteo Davies dari Subiaco AFC. Nova mengungkapkan bahwa salah satu kriteria pemilihan pemain darinya ialah mengenai postur tubuh. Menurutnya beberapa penilaian di atas menjadi acuan dalam memilih pemain Timnas Indonesia U17. Pasalnya, Nova melihat bahwa sejatinya pada sepak bola kelompok umur, secara kualitas semua pemain tak banyak perbedaan dalam segi kemampuan. Pemain keturunan Sandy Walsh terlihat menyanyikan lagu Indonesia Raya di Belgia. Sandy Walsh sudah mengetahui bulan Agustus adalah hari ulang tahun Republik Indonesia. Dalam video yang beredar, pemain KV Mechelen tersebut terlihat sangat hafal menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal itulah yang membuktikan bahwa nasionalisme Sandy Walsh tidak perlu diragukan lagi. Diketahui Sandy Walsh adalah pemain keturunan beragam. Ayahnya Gary Walsh berasal dari Inggris dan keturunan Irlandia. Sementara sang ibu Brigia Potter berasal dari Swiss yang memiliki paspor Belanda namun berdarah Indonesia. Total, Sandy Walsh memiliki 6 garis keturunan negara yang berbeda dari orang tuanya. Kendati demikian, Sandy Walsh memilih membela lambang Garuda di dada dan bertekad membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Penyerang Timnas Indonesia Jens Reven mencurahkan isi hatinya setelah pertama kali bermain di Indonesia. Pemain keturunan Timnas Indonesia U19 tersebut pertama kali main di tanah air saat meraih gelar juara ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya. Ia menilai Thailand lawan yang tangguh saat itu. Saat di final, Jens Reven mengaku sempat gugup, akan tetapi perasaan gugupnya itu menghilang saat lagu kebangsaan Indonesia berkumandang di stadion. Setelah Timnas Indonesia U19 mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di final, tim besutan Indra Syafri dinobatkan sebagai juara. Gol tunggal itu dicetak oleh Jens Reven yang membuatnya menangis begitu pertandingan berakhir. Ia menangis karena merasakan perasaan yang emosional dengan pencapaian di turnamen resmi perdananya bersama Timnas Indonesia U19. Terlebih, hal tersebut sekaligus mendapatkan dukungan langsung dari orang tuanya yang merestui Jens Reven membela Timnas Indonesia. Keputusan Ipswich Town meminjamkan Elkan Bagot ke Blackpool FC telah memicu beragam opini. Seorang jurnalis olahraga BBC Graham McLaughlin menilai langkah ini sebagai keputusan yang sangat masuk akal. Dengan kedatangan sejumlah bek baru di Ipswich Town, peluang Elkan untuk menjadi pilihan utama pun semakin menipis. Senada dengan McLaughlin, banyak pihak yang optimis dengan masa depan Elkan di Blackpool. Jika ia tampil impresif, bukan tidak mungkin ia akan menarik minat klub-klub yang bermain di divisi yang lebih tinggi. Dengan durasi peminjaman selama 1 musim, Elkan memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dan memberikan kontribusi bagi Blackpool. Ipswich Town juga memiliki opsi untuk memanggilnya kembali pada bulan Januari jika diperlukan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mendapatkan pujian dari netizen tanah air karena jeli dalam memilih pemain.
Pemain tersebut adalah Zico Sori yang pernah trial di Timnas Indonesia bareng Justin Hubner, Ivar Jenner, serta Rafael Struijk. Zico Sori menjadi satu-satunya pemain yang tidak lolos trial dari Sintayong, alhasil dirinya tidak dilanjutkan proses naturalisasinya. Lama tidak ada kabar, pemain berusia 21 tahun ini justru disebut bergabung dengan DVS 33 Ermelo yang mentas di divisi keempat Liga Belanda. Kabar ini dibagikan oleh akun Instagram @nusantara.ballers. Bakal main di kasta keempat Liga Belanda, performa Zico Sori dianggap menurun dan Sintayong terbukti jeli dalam memilih pemain keturunan. Nama Yeom Ki-hun belakangan ini ramai menjadi perbincangan publik karena Sintayong memasukkan pelatih asal Korea Selatan itu sebagai asistennya. Sintayong membawa Yeom Ki-hun sebagai asisten barunya di Timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Perekrutan mantan pemain Timnas Korea Selatan itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas striker skuad Garuda. Menanggapi kedatangan asisten pelatih baru di tubuh Timnas Indonesia, Nova Arianto menilai hal ini sebagai sebuah pertanda bagus. Asisten STY tersebut menilai bahwa adanya pelatih khusus striker ini bagus untuk membenahi lini depan tim merah putih. Saat ditanya kapan kedatangan asisten baru Timnas Indonesia tersebut, Nova mengaku belum tahu betul karena dia juga belum melakukan komunikasi. Nova hanya bisa memastikan bahwa pelatih Sintayong dijadwalkan datang ke Indonesia pada 11 Agustus mendatang. Bintang Timnas Indonesia U16 Zahabi Goli sepertinya menjadi salah satu pemain muda Indonesia yang paling berbahagia dalam beberapa waktu terakhir. Setelah meraih gelar pemain terbaik di Piala AFF U16 2024, Zahabi Goli secara resmi masuk ke skuad utama Persija Jakarta yang akan berlaga di BRI Liga 1 musim ini. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena mengaku senang bekerja dengan pemain muda. Pelatih yang pernah berkarir di Thailand itu menilai Goli menjalani sesi latihan dengan impresif dan memiliki masa depan yang cerah. Diketahui Zahabi Goli bermain di posisi winger, ia masih harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat utama di lini sayap Macan Kemayoran. Selain memiliki kemampuan yang bagus, Carlos Pena pun memuji kepribadian Zahabi Goli yang disebut sangat bagus. Timnas Indonesia memiliki pengalaman tidak sedikit menghadapi negara-negara besar di persepak bolaan dunia. Selain melawan Uruguay dan Argentina, skuad Garuda juga pernah melawan Belanda. Laga Timnas Indonesia versus Belanda berlangsung dalam partai uji coba. Pertandingan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Partai persahabatan tersebut digelar pada 7 Juni 2013. Laga itu merupakan pertandingan FIFA A yang berarti adalah pertandingan resmi dan tercatat untuk perhitungan peringkat. Pelatih Timnas Indonesia saat itu adalah Jackson F. Tiago. Dalam partai yang berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Belanda tersebut, skuad Garuda menurunkan talenta terbaiknya dengan kombinasi pemain naturalisasi seperti sang kiper Kurnia Mega, lini tengah yang dihuni Rafael Maetimo hingga lini depan sekaligus sang kapten dipimpin oleh Boaz Solosa. Boaz dipilih sebagai kapten karena sebagian besar pemain Timnas Indonesia ketika itu berasal dari Persipura. Boaz juga merupakan kapten dari tim Mutiara Hitam. Sayang dalam pertandingan itu Boaz tidak mencetak gol, namun beberapa kali pergerakannya di pertahanan Belanda mampu mengecoh lawan. Akankah laga uji coba kontra Belanda Chili 2 akan terrealisasi seperti yang sudah dibocorkan oleh Ketum PSSI Erick Thohir? Mari kita tunggu saja kejutannya. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.